Nih. Sebetulnya konsep ajaran Islam itu kan merupakan satu sistem, ya, sistem yang harusnya dijalankan secara kafah. Maka perintahnya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, wahai sekalian orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Kalau sistem dalam Islam ini dijalankan secara menyeluruh, maka insya Allah kebaikan dan kemaslahatan itu akan dirasakan oleh semua pihak, bahkan termasuk yang non muslim. Ya, sebagaimana tercatat sejarah itu ahlu dhimmah, orang-orang non muslim dari kalangan ahlul kitab yang berada di bawah pemerintahan Islam itu merasakan kebaikan daripada Islam itu secara istilahnya secara jama'i. Jama'i itu artinya secara kolektif, secara bentuk sosial umum gitu ya. Itu cara Islam merealisasikan maslahat adalah dengan hukum-hukum syariat yang Allah turunkan itu. Kalau kita menegakkannya secara kafah di setiap sendi kehidupan kita, insya Allah maslahat. Dan itu yang Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Itu pertama. Yang kedua, ajaran Islam dalam menuntun umatnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dulu, nanti di akhirat kan kita ngerasakannya nanti. Tapi bagaimana untuk kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia? Kuncinya adalah di dalam pembangunan mindset berpikir. Ketika mindset berpikir kita itu didasari iman, ya, iman kepada rukun iman yang 6 itu benar, itu insya Allah hidupnya itu bahagia. Karena ternyata kegelisahan manusia dalam menjalani hidup itu bersumber dari pikirannya sendiri. Bersumber dari pikirannya sendiri. Maka dalam hadis Rasulullah SAW itu mengabarkan begini, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair, in asabatu sarra syakara fakana khairun lah, wa in asabatu dharra sabara fakana khairun lah. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu, semua urusannya disikapi positif. Dapat nikmat disyukuri, dapat musibah sabar. Nah, kenapa orang itu gelisah dalam menjalani hidup? Karena realita yang dia hadapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, kemudian ketika ekspektasinya itu jadi terlalu tinggi, punya pengandai-andaian, pengharap-harapan yang macam-macam, dan tidak ridho terhadap apa yang Allah takdirkan, mesti gelisah. Gitu, mesti gelisah. Pak, banyak orang berharap-harap anaknya itu bisa kuliah, sehingga mereka gelisah kalau tidak punya duit untuk menyekolahkan dan mengkuliahkan anaknya. Benar apa enggak? Padahal orang yang bisa mengkuliahkan anaknya belum tentu juga senang, karena ekspektasinya nanti lebih tinggi lagi. Saya bisa menguliahkan anak, ekspektasinya kalau bisa menguliahkan anak apa? Anaknya bisa kerja dan diterima di tempat yang bagus. Tapi ternyata tidak setiap orang tua yang anaknya kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang bagus itu juga senang, karena punya ekspektasi lain. Ya, ternyata karena orang tuanya terlalu terobsesi, anaknya tuh harus jadi dokter, harus jadi dokter. Kalau dia kuliah teknik, seumpama kemudian dia bekerja jadi pemborong yang sukses, duitnya banyak, orang tuanya tetap belum bangga, tetap kecewa sama anaknya, karena pengennya anaknya jadi dokter. Bahkan yo ada yang lucu, ada orang tua tuh keinginannya pokoknya anaknya jadi PNS gitu. Ya, kalau anaknya jadi entrepreneur, jadi pengusaha yang sukses, bagi dia nggak menyenangkan, karena nggak jadi PNS. Ya, cuman gitu aja gitu. Jadi problematikanya masalah apa, mindset. Nah, jadi Islam memberikan pengajaran kepada kita dengan pondasi
iman. Salah satu yang harus kita pahami dalam pondasi iman itu, rukun iman yang 6 itu kan pertama iman kepada Allah. Artinya kita meyakini Allah itu zat maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Ya, keyakinan kita tentang kudrah iradahnya Allah. Ya. Kemudian kita meyakini bahwasanya ada hari akhir. Ada hari kebangkitan yang ujung akhirnya dari setelah perjalanan setelah kiamat itu adalah surga atau neraka. Kita sebagai umat Islam meyakini kalaulah kita di dunia belum diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang kita inginkan, tapi kita yakin bahwa ketika kita istiqomah di atas keimanan akan dibalas dengan berkali-kali lipat nanti kita di surga. Jadi orang beriman itu selalu punya pengharapan. Nggak bakal dia sampai mentok kepada putus asa menjalani hidup. Orang kalau sampai putus asa menjalani hidup, apalagi kok kemudian bunuh diri, itu mesti imannya bermasalah. Karena nggak punya pengharapan. Kenapa kok warga Gaza dengan ujian yang begitu berat, mereka masih bertahan? Pondasi iman ini, Pak. Kalau nggak punya itu ya sudah mereka. Ya Allah, dijajah, nggak punya, diembargo, makanan nggak ada, minuman nggak ada, bangunan mereka, rumah mereka hancur semua. Tapi mereka masih bertahan sampai sekarang, bahkan masih berjuang. Apa yang bikin mereka begitu? Iman. Bahkan bisa jadi orang Gaza itu lebih bahagia hatinya dibanding kita yang di sini, padahal kita aman, enak, makan, tidur. Kenapa kok bisa begitu? Mereka bahagia karena dekat sama Allah. Itu kan mindset hidup gitu. Siapa yang jamin kalau kekayaan itu bisa bikin bahagia? Siapa yang jamin kalau jabatan itu bisa bikin bahagia? Bukannya malah kebalikan toh. Orang semakin banyak duitnya, semakin punya jabatan tinggi, semakin gelisah. Ya apa enggak? Nyatanya kalau duitnya semakin banyak, hartanya semakin banyak, CCTV di mana-mana, ya toh? Dikit-dikit hitung-hitung itu, ono sing kurang ora iki. Kok gek pembantuku jupuk. Sampai kadang curiga sama istrinya sendiri, sama anaknya sendiri kok. Ada yang begitu. Itu. Nah, jadi konsep Islam tadi pertanyaannya memastikan kebahagiaan hidup secara sistem itu adalah dengan syariat. Bagaimana syariat ini kita jalankan secara kafah, secara personal yaitu dengan iman. Maka kita menjalani hidup itu insya Allah kalau imannya benar bahagia terus, Pak. Apapun kondisi kita. Makatan nggih, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, surat Al-Maidah itu di awal-awal, ayatnya ayat ketiga kalau tidak salah.
Ya. Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayatnya panjang sebetulnya, awalnya hurrimat alaikumul maitah hingga sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum. Untuk Al-Baqarah itu di akhir juz 2. Mohon maaf, bukan di akhir juz 2. Di juz 3 ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Surat Al-Baqarah ayat 281. Ini ayat yang paling terakhir turun. Ayat yang paling terakhir turun. Terkait sistem penulisan Al-Qur'an, urutannya itu menurut jumhur ulama itu tauqifi. Tauqifi itu artinya paket, bukan ijtihadi. Ijtihadi itu bisa direka, bisa di ijtihadi itu artinya dikembalikan kepada apa yang dianggap maslahat ya oleh umat manusia. Tapi kalau tauqifi itu memang paket dari Allah, minta begitu. Makanya Rasulullah SAW ketika bacakan Al-Quran gitu, kemudian ditulis oleh para pencatat wahyu, beliau kemudian menyebutkan letakkan ayat ini di surat ini, setelah surat ini, dan seterusnya gitu. Maka kemudian ada urutan kenapa surat Al-Fatihah itu pertama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin, itu kan nggak begitu. Ya, itu urutannya tauqifi tadi, sudah paketan. Meskipun turunnya tidak langsung jelek 30 juz, berangsur-angsur turunnya, tapi sudah ada paketannya bahwasanya ayat ini masuk di surat ini setelah ayat ini, dan nanti di situ para pencatat wahyu itu menulis. Nah, dari situlah maka ketika dikumpulkan catatan-catatan wahyu itu, ada tim khusus yang nanti menata, ya istilahnya mentahqiq. Istilah mentahqiq itu memastikan ulang gitu, bahwa nanti semua catatan yang masuk itu sudah mencakup semua Al-Quran. Ya. Selain mereka itu, para pencatat ini memang ahli di dalam ilmu tulis, juga mereka hafal Quran dan saling bertanya kepada para penghafal lain, sehingga dikatakan bahwa ada ayat Al-Quran yang dulunya dibacakan oleh Rasulullah SAW tapi kemudian terhapus, yaitu lafadznya begini, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ini dulu ayat Quran, tapi kemudian Rasulullah SAW sendiri yang menyuruh untuk menghapus ayat ini. Nanti di bab ilmu Quran itu ada pembahasan masalah nasikh mansukh. Ada ayat yang terhapus secara tulisannya dan bacaannya, tapi hukumnya masih tetap. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah itu adalah penetapan hukum rajam bagi laki-laki perempuan yang zina dan sudah menikah. Ya, itu maknanya itu. Tapi sekarang kita nggak dapati di Quran, mau dicari di surat apapun tidak ada ayat itu, karena memang sudah terhapus dulu. Nah, ayat yang terhapus, yang sudah terhapus ya tidak dimasukkan di mushaf. Gitu ya. Jadi itu prosesnya begitu itu dalam mentahqiq bagaimana Al-Qur'an itu bisa kemudian disusun menjadi satu mushaf. Gitu. Kemudian kayak tadi surat Al-Isra ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa ataina musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Pertama ayat dibuka mengisahkan tentang perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian setelahnya kok berpindah kepada kisah Musa.
Loh, itu kalau kita belajar tafsir nanti ulama kadang mendudukkan atau mengangkat munasabat bainal ayat. Munasabat bainal ayat korelasi antara satu ayat dengan ayat setelahnya. Nah, kenapa kok habis ayat tentang Isra Mi'raj atau Isra tepatnya karena Mi'rajnya tidak disebutkan di situ. Ayat keduanya kok langsung berbicara tentang Bani Israel dan Nabi Musa. Nah, di sini Allah ingin menggabungkan antara sejarah ya yang pernah berjalan sebelumnya dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kenapa diperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu, Masjidil Aqsa itu kiblat kaum muslimin sebelum Masjidil Haram. Yang kedua, bahwa Masjidil Aqsa itu dulu adalah tempatnya para nabi dan rasul. Jadi kota yang dipenuhi dengan nabi dan rasul paling banyak itu mana? Yerusalem. Karena nabi-nabi Bani Israel dari dulu di situ. Tempat suci kaum muslimin ya di masa itu kiblatnya Masjidil Aqsa. Nah, Allah ingin menggabungkan korelasi bahwa ajarannya Nabi Muhammad ini tersambung juga dengan ajarannya Nabi Musa. Nggak ada perbedaan. Secara konsep dasar teologinya nggak berbeda. Perbedaannya di syariatnya. Nah, kalau syariat memang antara Nabi dengan Nabi yang lain kadang memiliki perbedaan. Menyesuaikan. Karena Allah mengutus Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad itu kepada umatnya khusus. Ada nabi yang diutus ke kaum Tsamud, ada nabi yang diutus ke kaum Ad, ada nabi yang diutus ke kaum Sodom, ada yang ke kaum Madian, ya, ada yang ke Bani Israel. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW itu kepada seluruh umat manusia. Itu kekhususannya Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti di dalam ilmu tafsir itu ada apa? Munasabat bainal ayat, korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka setelah berbicara Isra kemudian wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li Bani Israil. Setelah itu pembicaraannya tentang Bani Israel. Sehingga surat ini selain disebut surat Al-Isra juga disebut namanya surat Bani Israel. Jadi surat ini punya dua nama. Selain surat Al-Isra juga dikenal dengan surat apa? Bani Israel. Jelas nih Pak. Terakhir ChatGPT ya, saya juga belum paham bagaimana pola kerjanya itu ya, AI itu bagaimana. Memang katanya ChatGPT itu kalau ditanya bisa membuktikan keotentikan Al-Qur'an menggunakan AI itu apa? Intelijensi apa? Art apa? Jadi kalau AI itu kandungan Quran apa-apa itu jadikan satu itu. Ya, itu kan sebetulnya bentuk kecerdasan teknologi yang diciptakan oleh manusia, dibuat pola kerjanya itu seperti otak manusia tapi dengan kemampuan yang super, istilahnya kan begitu. Sehingga dia bisa merekam, bisa menganalisa gitu loh. Nah, basic dari itu semua adalah data. Ya, karena sekarang ini sudah sistem data itu bisa disatukan di dalam satu ruang yang disebut big data gitu ya. Data yang besar itu diolahlah sama ChatGPT itu menggunakan teknologi kecerdasan AI. Nah, dia mengolah gitu. Nah, memang maksud saya belum mengerti cara kerjanya itu begini. Secara kerja kan kalau dalam Islam itu ada metodologi ijtihad, ada metodologi mengambil kesimpulan. Nah, ChatGPT itu polanya bagaimana? Apakah persis sama otak manusia atau tidak? Ada kaedah-kaedahnya atau tidak? Tapi yang jelas basic informasi yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu adalah dari pengolahan data yang masuk secara jumlah besar-besaran, kemudian dia menimbang rasionalitas menurut kecerdasan AI ini. Sehingga dimunculkan sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran itu kitab yang paling otentik, bahwa ini banyak di video itu kan ada kalau ditanya agama apa yang paling direkomendasikan, dia nanti nyebut Islam dan seterusnya. Nih. Tadi penamaan surat itu kalau ada Isra dan lain-lain itu berdasarkan
Ya itu juga tauqifi, penamaan itu tauqifi. Rasulullah menyebutnya masukkanlah di surat A, masukkanlah. Jadi kadang beliau menyebut dengan surat Al-Isra, dengan kadang menyebut dengan surat Bani Israil gitu. Nah dari situ maka kemudian ketika tertulis bahwa ini surat Bani Israil, tapi ternyata ayat-ayat urutannya ada di dalam surat Al-Isra, berarti itu ada double penamaan gitu. Mengenai mazhab tadi ada Ini mana anunya, mungkin biar didengar yang lain. mengenai mazhab itu kalau kami baca itu ada sedikit perbedaan. Apakah tadi 4 mazhab itu Imam Ahmad kemudian Syafi'i dengan ada sedikit perbedaan. Apakah itu penulisannya berbeda tempat sehingga menjadikan berbeda atau apa begitu? Jadi kan tadi yang pemahaman hadis itu kan ada 3 yang disampaikan oleh Ustaz. Kemudian dari itu kemudian timbullah yang namanya imam 4 imam besar itu. Kemudian dari itu kan kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Itu apakah perbedaan itu karena lahirnya di mana ataukah mungkin cara pandangnya? Metodologi di dalam mengolah dalil-dalil tadi itu yang menjadikan perbedaan. Metodologi dalam mengolah dalil. Jadi konsep memahami sebuah dalil itu kan harus melalui sebuah pola yang dulu teriwayatkan juga gitu loh. Nah, sahabat sejak zaman Rasulullah itu juga berbeda pendapat kadang dalam satu masalah. Contoh saja yang paling sering diangkat contohnya ini ketika Rasulullah mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya kan? Itu ada 2 sahabat bisa beda pemahamannya. Yang satu berpahaman bahwasanya agar kita cepat-cepat jalan, artinya sebelum waktu sholat asar rampung kita tuh udah sampai Bani Quraidah. Sehingga kalau waktu asar sudah habis kok kita belum sampai, ya sholat asarnya harusnya tetap di waktunya, bukan keluar dari waktunya. Tapi ada yang satunya tekstual banget, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yos nanti kita sholat asarnya di Bani Quraidah. Nek sampainya kita jam 7, sampainya kita jam 8, yo itu baru kita sholat asar gitu. Yang penting tempatnya di Bani Quraidah. Itu padahal satu teks Rasulullah bisa menghasilkan 2 pemahaman. Ketika 2 orang ini dihadirkan kepada Rasulullah, Rasulullah membenarkan dua-duanya. Dan ternyata ketika kita teliti dan kita pahami perbedaan pendapat antar madhab itu kadang menjadi rahmat bagi kita. Karena ternyata dalam situasi tertentu kita mengamalkan dengan pendapat madhab tertentu itu akan menjadi masyakoh, sisi berat bagi kita. Sehingga kita diperbolehkan untuk taklid kepada madhab yang lain dan memilih pendapat madhab yang lain. Contoh kalau kita mau kaku dalam bab muamalah pakai madhabnya Syafi'i, jual beli yang sering kita lakukan itu tidak sah Pak dianggap menurut madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i mensyarati dalam jual beli itu ada ijab qabul secara lafadz. Jadi jenengan beli sesuatu di Alfamart itu harus, Mbak saya beli ini ya, nanti mbaknya ngomong ya saya terima gitu. Itu ijab qabul secara apa? Lafadz. Padahal kalau jenengan beli gimana? Ya di toko lah, di warung, di minimarket kan cuma ngambil gitu terus 3.500 Pak, 100.000 kan langsung ngulungi gitu toh, nggak ada lafadz akadnya toh. Menurut madhab Syafi'i itu nggak sah itu. Gitu. Tapi menurut madhab Hanafi sah. Ini namanya bai'ul mu'atoh gitu. Bai'ul mu'atoh itu yang penting kita ngulungke duit, kita ngerti harganya, kemudian yang jual juga ketika diulungi duit juga langsung nerima terus ngasih kembalian, itu berarti sudah tercapai tarodin atau saling ridho. Itu menurut madhab Hanafi udah cukup gitu. Kalau madhab Syafi'i enggak, saling ridho itu harus diukur dengan lafadz. Kalau belum kayak ijab qabul, saya beli saya terima atau saya jual saya terima, belum sah.
Nah, kalau kita sekarang jual beli harus dipraktekkan dengan standar madhab Syafi'i, susah napa mboten? Susah. Dan banyak hal dalam. Ternyata perbedaan dari yang disebut oleh para ulama ikhtilafu ummati rahmah, meskipun itu tidak sah dinisbatkan kepada perkataan Rasulullah, tapi secara makna ikhtilafu ummati rahmah itu perbedaan pendapat pandangan, khususnya di dalam pengembangan keilmuan yang masih diperkenankan menurut syariat. Tapi nek perbedaannya yang ekstrim, kita menghormati sahabat, kita memuji sahabat, kemudian ada satu kaum yang mencela sahabat, oh ini kontradiktif, ini tidak bisa disatukan. Nah, ini perbedaan yang tidak bisa kita toleransi. Gitu Pak. Jadi perbedaannya bukan di masalah apa, beda tempat atau apa, bukan. Tapi metodologi dalam mengolah dalil. Maka setiap madhab itu memiliki usul madhab. Nah, itulah yang saya katakan tadi, ada ulama-ulama besar selain 4 madhab ini, tetapi usul madhabnya itu tidak populerkan oleh murid-muridnya, sehingga yang tercatat itu cuman pendapatnya saja. Oh, Imam Les bin Sa'ad dulu pernah berpendapat bahwa hukum ini tuh A, tapi kenapa dia berpendapat seperti itu, tidak ada riwayatnya. Itulah yang membedakan antara ulama 4 madhab ini dengan ulama yang lain. Sanad tentang metodologinya, bukan tentang hasilnya. Kalau hasil pendapatnya, ada banyak ulama Islam, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, ada Imam Auza'i, ada Imam Ibrahim An-Nakhai dan yang lain, Hasan Al-Basri, itu pendapatnya masih tercatat, tapi di buku-buku induk fikih. Nah, metodologinya yang tidak ada orang ngerti secara sempurna. Mereka gimana sih cara mengolah sebuah dalil sehingga menyimpulkan hukum, itu nggak ada yang mencatat. Perbedaannya di situ. Yang butuh saya tegaskan di awal justru begini, orang itu kalau belum ngerti cara mengolah dalil itu harus taklid malah. Kita ngerti dalil itu bukan serta-merta kita bisa loh mengolah dalil dan bisa memahami isi dalil itu. Jadi justru ketika kita belum sampai kepada derajat ijtihad, kita itu harus taklid. Kenapa tadi saya katakan ada imam 4 madhab dan yang lain, ini untuk mendudukkan kalau mau taklid dan taklidnya itu insya Allah selamat, itu ya taklid sama imam 4 madhab ini gampang. Ya, dan umat Islam itu kalau sudah mengarah ke situ, insya Allah tidak akan mudah disesatkan, tapi dengan catatan tidak fanatik. Karena problematika umat Islam sekarang setelah pegangan kepada madhab, kadang kemudian masalahnya fanatik, akhirnya terjadilah perpecahan antar madhab. Jadi ketika kita belum tahu dalilnya, malah justru kita harus taklid. Ya, nah masalah tadi yang ditanyakan setelah sholat, kemudian ada sholat sunnah rawatib, kemudian kita pindah tempat. Ya, apakah ada sunnahnya? Ada dasarnya, ada. Ya, Rasulullah SAW melakukan itu. Ilahnya kenapa? Alasannya kenapa? Tadi sempat disebutkan bahwa salah satunya adalah apa? Seseorang itu dengan berpindah tempat akan semakin banyak ya tempat yang bersaksi di hadapan Allah bahwa dia pernah dipakai untuk sujud. Selain itu, merubah tempat itu juga untuk menggambarkan bahwa dia sudah tidak melakukan sholat yang pertama gitu. Artinya sudah berbeda, sholat yang dilakukan setelahnya itu sudah berbeda dengan sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa merubah kondisi itu kadang bisa menguatkan semangat. Tajdidun nasyat istilahnya, ya, memperbarui semangat. Ya, dengan pindah lokasi kan artinya kita geser tempat, kemudian nah itu memperbarui semangat yang baru. Wallahu taala alam, itu ilahnya. Terus kemudian yang kedua, masalah di kantor kemudian tidak ada yang sholat, ada perempuan bukan mahram ikut sholat, ya sah, ya sah dan tidak masalah. Insya Allah kalau itu tempat musola umum yang orang pada keluar masuk dan seterusnya, tidak disebut sebagai berkhalwat.
Berkholwat itu kan berdua-duaan di tempat yang sepi, atau berdua-duaan untuk tujuan maksiat. Nanti jangan berarti nek berdua-duaan di tempat ramai ndak apa-apa gitu, repot juga gitu. Orang sekarang pacaran di mall, pacaran di tapi kan itu tujuannya bukan untuk maksiat dan memiliki batasan-batasannya, ya kan? Batasannya bahwa kalau jamaah antara putra dan putri kan posisi makmum putri ini harus berada di belakang putra, dan syukur-syukur dikasih jarak yang lebih, bukan terlalu dekat karena bukan mahram tadi. Sah jenengan sholat di sini terus ibu-ibu sholat di belakang sana, itu sah. Berdua nggih, ibu di belakang, mungkin ada jamaah putri di belakang satir itu, terus jenengan sholat di sini, itu masih sah. Ya, karena jarak maksimal untuk bolehnya seseorang itu bermakmum di belakang seseorang itu 150 meter kurang lebihnya. Berapa? 150 meter seberapa? Itu kalau di ruang terbuka, di daerah terbuka kayak seumpamanya di lapangan itu sah. Di ruang tertutup itu lebih sah lagi selama ketika dia berada di satu bangunan. Dan si makmum bisa mengikuti gerakan sholatnya imam. Ya, bisa mengetahui takbirnya, bisa mengetahui perpindahan gerakannya. Ya, asalkan suaranya sampai sah. Gitu kan. Nah, ini cara ngakalinya gitu. Kalau masjid musola kantor itu lumayan ya nggak terlalu lebar katakanlah, ya anggaplah jenengan di soft paling depan, terus si perempuan ini di soft paling belakang, itu sah. Ngoten nggih caranya. Terus yang tadi juga kenapa kok perempuan tidak berjamaah gitu ya, ini ditanyakan kepada perempuan-perempuan itu. Tapi mungkin karena mereka kadang kalau berjamaah itu belum banyak yang belum tahu bagaimana sih caranya berjamaah sesama perempuan. Terus kadang mereka agak sanksi karena di depan ada jamaah putra, padahal ada larangan tidak diperkenankan menegakkan 2 jamaah dalam satu masjid. Padahal hadis ini larangan untuk menegakkan 2 jamaah dalam satu masjid dalam waktu yang bersamaan itu konteksnya adalah masjid-masjid yang tidak digunakan untuk sholatnya orang musafir. Tapi kalau masjid itu dipakai untuk sholat orang musafir, mesti akan terjadi pengulangan jamaah karena musafir datang dan pergi, sehingga diperbolehkan orang dalam satu masjid itu menegakkan lebih dari 1 jamaah. Meskipun lebih afdol ketika jamaah yang pertama itu sudah ada, tidak menegakkan jamaah yang baru. Itu afdolnya. Tapi kita sering kadang lihat di rest area tuh di sana jamaah, karena sini beda rombongan ngedeke jamaah lagi. Ya. Kalau konteksnya karena dua-duanya musafir sebetulnya tidak masalah, dan itu kan masjid musafir, rest area, gitu kan. Nah begitu juga maka ibu-ibu kita anjurkan ketika jenengan tidak bisa bermakmum dengan jamaah putra yang ada di depannya dan jumlah ibu-ibu itu cukup lumayan, bahkan 2 orang saja, tegakkan jamaah sendiri antar ibu-ibu boleh. Ngoten nggih? Nah, jangan ya iman-iman aja, kehilangan pahala 27 kali lipat. Makaten. Barakallahu fikum. Semoga majelis di kesempatan pagi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.